ini saya akan membuat video dengan Bapak Andreas. Nah ini Bapak Andreas akan menceritakan sedikit pada saat pengalaman klaim Nissan March-nya, dan untuk kendaraannya itu mengalami kerusakan yang cukup parah ya Pak ya? Iya. Boleh ceritakan juga Pak untuk bagaimana dari awal sampai akhir pada saat pengajuan klaim ini ada kendala apa sih yang dialami oleh pada saat pengajuan klaim? Waktu kejadian itu saya lupa harinya, tapi siang hari sampai sore itu saya masih berurusan dengan kepolisian. Baru besoknya besoknya atau sorenya saya lupa, saya lapor ke Raksa ada kejadian itu. Langsung lapor ya Pak ya pada saat itu. Terus follow up-nya cepet sih dari teman-teman itu, direct waktu mau diambil ke bengkel itu juga cuman 2 hari atau 3 hari setelah kejadian itu juga udah ditarik. Iya pasti. Kemudian assessment dokumen cepat. Dokumen cepat langsung melengkapi semuanya Pak ya. Nah proses setelah itu yang agak lama, karena dari bengkel itu mengeluarkan perkiraan berapa biayanya. Iya benar. Estimasi dari bengkel itu juga cukup lama ya. Iya. Iya memang. Jadi itu nggak tahu kenapa, tapi itu butuh waktu. Iya benar. Soalnya kan pihak bengkel juga harus ngecek terlebih dahulu nih Pak, kerusakan Bapak bagian apa aja, untuk yang estimasi yang akan diganti atau yang diperbaiki itu apa aja. Jangan sampai si bengkel itu hanya estimasi kerusakan yang dilihat dari luar saja. Biasanya tuh mereka memang butuh waktu lama karena ingin tahu kerusakan ini senilai berapa Pak biasanya gitu. Dan dari Raksa juga akan menentukan apakah klaim ini sudah 75% atau tidak. Biasanya kan kita akan melihat nih dari kondisi kerusakannya Bapak ini apakah masih sanggup diperbaiki atau tidak gitu. Ya, dari setelah itu yang prosesnya yang menurut saya apa ya? Itu waktu sangat lama ya. Sangat lama. Jadi dari perkiraan keluar sampai keputusan untuk total loss, mungkin 3 bulan atau lebih ya. Itu baru ada, dan itu yang aktif terus terang dari saya harus ngejar ke teman-teman untuk nanya bagaimana kelanjutannya, dan yang sempat bikin emosi itu karena saya merasa dipingpong yang di akhir. Setelah ada keputusan total loss pun itu saya masih merasa kok dipingpong sih, saya dari sini dilempar ke total loss, dari total loss katanya ini Tangerang, ini sebenarnya di mana nih yang handle itu yang nggak jelas gitu. Ya biasanya sih kalau misalkan sesuai dengan prosedur kami, kalau misalkan untuk proses pengajuan klaim yang melakukan follow up itu dari rekan kami Miss Raksa atau customer service itu yang harus memberikan update kepada customer untuk prosesnya gimana untuk kendaraan total loss ataupun diperbaiki. Rekan-rekan Miss Raksa harusnya juga melakukan follow up kepada Bapak untuk memberitahu nih Pak update terakhirnya bagaimana, apakah dokumen ada yang kurang atau tidak, keputusannya apa, itu biasanya dari rekan-rekan kami. Mungkin itu juga kendala dari Bapak ya. Ini masukan juga buat kami biar kami juga akan memperbaiki lagi untuk bagaimana nih dari customer service juga harus memberikan update perihal kendaraan yang rusak parahnya sih Pak. Saya kira itu problemnya di situ sih. Mungkin ada miskomunikasi di situ. Saya nggak tahu internalnya seperti apa. Tapi saya ngelihatnya karena saya merasa dipingpong aja, dari sini dilempar ke pusat dilempar ke total loss dilempar lagi Tangerang. Ini sebenarnya yang mana sih kontak poin saya itu yang mana ini? Selain itu ada lagi tidak Pak kasarnya? Apa ya? Nggak ada sih, paling nggak ada sih. Itu juga saya juga baru tahu setelah dikasih tahu aja bahwa itu ada klausul bahwa harganya itu bukan harga maksimum. Iya benar, harga pasar ya. Harga pasar. Untuk proses pembayarannya juga lumayan cepat. Proses pembayaran pergantian pembayaran dari setelah saya marah, dari setelah saya emosi, itu cuma butuh waktu 1 hari, udah keluar gironya, tapi saya butuh waktu untuk ngambil itu aja sih. Iya, soalnya kan untuk keputusan pembayaran kan juga kita persetujuan dari petanggung juga ya Pak ya. Memang kalau nilainya bagaimana nanti kita persetujuan dari kedua belah pihak dan langsung itu kita memang akan segera melakukan proses pembayaran sih Pak.
Waktu itu dari total loss sih minta 14 hari dan memang 14 hari sih. Iya benar. Soalnya kita ada bukti pembayaran untuk finance-nya juga, memang ada proses internal kami untuk ngasih kita. Selain itu ada apa lagi Pak untuk pelayanan di Raksa ini, mungkin dari customer service-nya atau tim hotline kami? Nggak ada sih, saya bolak-baliknya di situ aja sih. Ada kayaknya informasi antar unitnya itu nggak nyambung, perkiraan saya ya. Karena kalau saya dilempar ke bagian kantor pusat gitu, kantor pusat katanya mau melihat data dulu, itu dilihat jawabannya jauh banget dari apa yang udah terjadi. Jadi kayak misalnya informasi terakhir yang saya dapat dari total loss katanya udah diajukan ke apa istilahnya panel komite. Iya. Tapi teman yang jawab saya di kantor pusat itu jawabnya bukan itu lagi, masa jauh sebelum itu, masih butuh waktu untuk praksel kalau nggak salah, ingat saya. Jadi kayaknya ada missing link-nya di situ. Itu akan kami akan perbaiki lagi sih Pak. Kalau ini juga PR buat saya juga dari customer service, gimana caranya untuk mengupdate sesuai dengan sama bagian total loss, klaim pusat atau Tangerang itu harus sama sih Pak. Selain itu ada apa lagi Pak? Enggak sih, enggak ada sih. Lebihnya udah cukup oke ya Pak ya. Kira-kira kalau misalkan Bapak ada mobil baru atau daerah kan, bersedia tidak Pak untuk asuransikan di asuransi Raksa? Setelah ini mungkin ya, tapi waktu itu saya terus terang kemarin masih emosi. Kalau ditanggepin gini ya oke lah, ada follow up dari apa yang bikin emosi itu, ada follow up. Baik, mohon maaf ya Pak sebelumnya atas ketidaknyamanan kami akan memperbaiki untuk lebih baik lagi. Jika Bapak memang mungkin ada rumah atau bagian lainnya kayak ruko atau apa yang mau diasuransikan, bisa diasuransikan Raksa juga sih Pak. Oke. Boleh ucapin Raksa is the best? Raksa is the best. Raksa is the best. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih. Ini ada sedikit bingkisan dari kami, dari saya Pak. Terima kasih Pak Andreas atas waktunya ya Pak.